Selamat datang kembali di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Sekarang kita akan mulai kembali cerita lain yang juga tak kalah menakutkan dan membuat kita menjadi terheran-heran bahwa kejadian mistis seperti ini dapat terjadi dalam dunia nyata yang terbukti kuat dialami oleh salah satu sobat mistis di rumah. Kita samarkan namanya dan sebut saja dia sebagai Tika, yang tumbuh di lingkungan yang mungkin bagi sebagian besar dari sobat mistis di rumah terdengar asing, bahkan menyeramkan. Kita akan mulai bercerita dari sudut pandang Tika. Jadi, cerita ini dimulai pada saat Tika kecil. Saat itu, Tika sudah terbiasa dengan aroma-aroma seperti kemenyan, suara jampi-jampi mantra, dan bisikan-bisikan dari alam lain. Keluarga Tika pun secara turun-temurun berprofesi sebagai dukun bayi, bukan dukun modern seperti saat ini, tapi dukun bayi yang masih menggunakan cara-cara lama yang diyakini berhubungan erat dengan kekuatan spiritual. Tika adalah anak dari keluarga ini yang memang sejak kecil pun dia sudah mengenal dan juga melihat dunia yang tak kasat mata, yang memang ia pun menganggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup Tika. Tapi sobat mistis, mulailah pengalaman-pengalaman lain yang terjadi secara aneh dan mengherankan, yang benar-benar memang mengubah sudut pandang Tika. Dimulai pada saat Tika itu berusia 10 tahun. Usia yang memang seharusnya hanya diisi dengan bermain dan juga belajar. Waktu itu, Tika bersama dengan ibu dan juga pamannya berencana untuk pergi ke desa Majasto, Sukoharjo. Itu adalah kampung halaman dari Mbah Buyut Tika, seorang sesepuh yang juga sebagian dari garis keturunan dukun bayi itu. Perjalanan Tika dan juga keluarganya cukup panjang. Tak lama setelah Tika dan keluarga melewati gapura desa Majasto, pemandangan itu pun muncul. Tika melihat sosok kakek berambut putih panjang melayang di samping motor Tika dan pamannya. Wajahnya tua, tapi matanya cukup tajam. Dia terus mengejar dengan tangan yang terus terulur seolah ingin meraih Tika. Tika dengan kepolosan sebagai seorang anak pada umumnya justru menyambut tangannya. Dan seketika itu juga, tanpa sebab yang jelas, motor yang ditumpangi oleh Tika tiba-tiba terjatuh. Padahal jalanan yang dilalui itu mulus-mulus saja. Paman Tika pun langsung menarik Tika untuk berdiri. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tapi pamannya berusaha untuk tetap tenang. Pamannya berbisik pelan ke arah sosok kakek itu. "Maaf, bocah ini turunane wong kene, ampun diganggu." Kakek itu pun menyeringai. Sebuah seringai yang membuat bulu kuduk Tika cukup merinding. Lalu, setelah dibisikkan itu, sosok tersebut tiba-tiba lenyap begitu saja. Itulah pengalaman pertama dengan makhluk yang tak kasat mata, dengan bayang-bayang yang terus menghantui di hidup Tika. Sesampainya di rumah Mbah Buyut, Tika pun tercengang karena rumah itu jauh dari kesan nyaman. Rumahnya reot, gelap, dan auranya terasa sangat gelap dan cukup menyeramkan. Ibu Tika langsung menegur, "Lek, jangan bicara sembarangan di sini. Jaga omonganmu." Tika pun hanya mengangguk, masih terpengang dengan suasana rumah tua itu. Saat itu, hal ganjil pun kembali terjadi. Karena Mbah Buyut yang usianya sudah cukup tua, bahkan berjalan pun sudah tertatih-tatih, tiba-tiba
berlari lincah ke arah dapur. Matanya tiba-tiba kosong, gerakannya tak seperti orang tua. Tika dan ibunya pun cukup terkejut. Ibunya memanggil dari dapur, "Mbah, mau apa?" Namun anehnya, suara Mbah Buyut justru menjawab dari dalam kamar dengan suara yang sama. Kami saling pandang, bingung dan takut. Jadi, yang tadi mereka lihat, siapa yang berlari ke arah dapur? Tika dan ibunya pun masuk ke kamar Mbah Buyut. Di sana Tika disuruh untuk menghisap rokok yang terbuat dari daun jagung. Asapnya terasa aneh di tenggorokan. Dan setelah beberapa isapan, pandangan Tika tiba-tiba mulai berubah, sobat mistis. Dunia di sekitar Tika seolah-olah bergeser. Sosok kakek berambut putih yang tadi mengejar mereka kembali muncul. Namun kali ini, sosok tersebut tidak sendirian. Sosok tersebut ditemani oleh seorang perempuan berbaju merah yang wajahnya cukup hancur, bahkan sulit untuk dijelaskan. Dan ditemani juga oleh beberapa anak kecil yang menatap Tika dengan mata cukup kosong. Mereka berdiri di sudut kamar, hanya diam dan mengawasi. Namun Tika tahu bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka adalah penghuni dari dunia lain. Setelah paman Tika, ibu, dan Tika pulang dari Majasto dengan membawa sebuah bungkusan misterius. Bentuknya itu aneh, dan ibu Tika pun melarang Tika untuk membuka bungkusan tersebut. Karena tak lama setelah kunjungan itu, tiba-tiba hal duka terjadi, bahwa Mbah Buyut Tika meninggal dunia. Dan kejadian aneh yang lebih tak masuk akal pun terjadi, yang menimpa keluarganya. Ibu Tika tiba-tiba bisa memijat dan juga tiba-tiba menjadi dukun bayi. Padahal seingat Tika, ibu itu tidak pernah belajar memijat, apalagi menjadi seorang dukun bayi. Seperti ada sebuah kemampuan yang tiba-tiba muncul begitu saja, kalau mungkin bisa disebut sebagai sebuah warisan yang tiba-tiba diturunkan. Dan seminggu setelah ibu Tika memulai praktik barunya itu, yang ilmunya didapatkan secara tiba-tiba, kondisi pun memburuk. Ibu Tika terlihat sangat lemah, seperti kehabisan energi, sakit. Dan pada suatu malam, saat Tika sedang berada di kamar ibunya, tiba-tiba lemari pakaiannya bergerak dan terguncang cukup hebat. Getarannya terasa sampai ke lantai. Ketakutan bercampur rasa ingin tahu mendorong Tika untuk membuka lemari itu. Di dalamnya, Tika pun menemukan bungkusan misterius yang dibawa dari desa Mbah Buyutnya. Dan pada saat Tika membuka bungkusan itu, di dalamnya terdapat batu hitam dan 2 tulang seperti ceker ayam. Saat Tika mengeluarkan benda-benda itu, seketika lemari berhenti berguncang. Dan malam harinya, sebuah aroma aneh menyebar di seluruh rumah Tika, terutama di kamar ibunya. Seperti aroma amis darah bercampur bau bunga melati yang sangat kuat, menyesakan hidung Tika saat kembali ke kamar ibunya. 3 sosok yang sama, seperti kakek berambut putih, wanita berbaju merah, dan anak-anak kecil itu. Kali ini, wajah mereka tidak lagi seram, tetapi penuh dengan kemarahan. Mereka melayang, perlahan mendekati Tika. Tika sontak langsung mundur ketakutan terpojok. Saat itulah Mbah Tika yang lain tiba-tiba datang.
Ia sigap langsung mengambil bungkusan berisi batu hitam dan juga tulang belulang itu dari tangan Tika. Lalu dengan cepat menutup pintu kamar ibunya. Di dalam kamarnya, Tika mendengar suara ibunya dengan suara yang lirih dan cukup lemah. "Lek, maaf, sok nggak iso ngancani pas kue rapi." Sebuah kalimat perpisahan yang menusuk hati. Pukul 11:30 malam, Ibu Tika meninggal dunia. Namun, 3 sosok gaib itu masih berdiri di samping jenazah Ibu Tika sesaat, seperti sedang mengawasi hasil dari pekerjaan mereka. Lalu, 3 sosok itu pun pergi begitu saja. Kehilangan ibu adalah hal yang paling menakutkan. Tapi, penderitaan Tika pun belum berakhir. Lama kemudian, Mbak Tika yang lain yang menyelamatkan Tika tadi berbisik, "Anakku wedok mati, lihat sedelok lah aku genti." Sebuah firasat mengerikan yang tiba-tiba muncul. Dan benar saja, 14 hari kemudian, Mbah meninggal dunia menyusul Ibu Tika. Kejadiannya sama persis, mulai dari kesurupan dan cium aroma amis dan bunga yang sama, yaitu bunga melati. Dan lagi-lagi kemunculan 3 sosok mengerikan itu. Dan saat di rumah mbahnya dan saat mereka membersihkan rumah itu, kejadian lain pun muncul dan fakta lain pun tersingkap, bahwa makanan yang hilang saat pengajian mendiang Ibu Tika yang tadinya tidak ditemukan di mana-mana, ternyata tersimpan dalam lemari mbahnya itu, dibungkus dengan kain mori putih. Entah apa tujuannya, namun Tika pun tidak pernah diberitahu. Paman Tika yang sudah muak dengan semua kejadian aneh ini, segera membuang bungkusan hitam yang berisi dengan benda-benda gaib itu sejauh mungkin dari rumah mereka. Mereka semua kira semuanya sudah selesai. Dan mereka pikir dengan hilangnya bungkusan itu dan juga ditambah dengan kepergian 2 orang yang mereka cintai, kutukan yang mereka anggap itu sudah berakhir. Tapi ternyata tidak, Sobat Mistis. 3 sosok itu, kakek berambut putih, wanita berbaju merah, dan anak-anak kecil itu tak pernah benar-benar pergi. Mereka masih tetap ada. Mereka masih tetap mengintai. Tika sering merasakan kehadiran mereka di sekitarnya. Seperti mulai bisikan-bisikan halus, sentuhan dingin di malam hari selalu dirasakan. Mereka tidak mencelakai, namun kehadiran mereka adalah teror yang tak pernah berkesudahan. Mereka tetap masih mencari Tika, mencari siapapun yang pantas melanjutkan warisan keluarga mereka. Siapa yang akan menjadi penjaga mereka selanjutnya? Sosok-sosok itu masih menuntut hal yang mengerikan. Mereka butuh seseorang untuk menjadi sebuah jembatan antara 2 dunia. Mungkin mereka sudah memilih Tika. Kisah ini adalah kenyataan pahit yang harus Tika alami. Karena ini bukan hanya sekedar cerita menyeramkan untuk menghibur sobat mistis di rumah di malam hari. Ini adalah beban yang Tika bawa setiap detiknya. Jadi, tetap berhati-hatilah dengan apa yang sobat mistis sentuh. Apa yang mungkin sobat mistis ikuti, dan mungkin apa yang kalian warisi. Karena terkadang ada warisan yang datang dengan harga yang cukup mahal, harga yang bisa merenggut kedamaian, bahkan nyawa sekalipun. Dalam episode Misteri Malam kali ini, kita
diajak menelusuri kisah-kisah horor yang sangat menguji nalar. Dimulai dari sejarah kelam tentang jembatan cincin Jatinangor yang menyimpan mitos dan juga penderitaan pekerja rodi, serta penampakan wanita yang sangat melegenda. Juga membahas tentang legenda si manis jembatan Ancol yang kisahnya telah menjadi mitos populer tentang arwah yang mencari keadilan. Episode kali ini juga menghadirkan kisah nyata yang tak kalah mengerikan. Seperti tadi, pengalaman seorang anak yang nyaris menjadi korban penculikan dari wewe gombel di waktu maghrib, serta pengalaman tentang warisan angker yang tak diminta. Kisah tentang Tika, di mana 3 sosok gaib menelan nyawa 2 anggota keluarga dan terus mengincar untuk mencari jembatan ke dunia lain. Seluruh cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap mitos dan juga cerita yang seram, ada juga campuran seperti trauma, penderitaan, dan juga misteri yang mungkin saja benar-benar ada dan terjadi. Terima kasih kepada Sobat Mistis karena telah menemani kisah-kisah tadi malam hari ini. Seperti biasa, Sobat Mistis boleh mengirimkan pengalaman pribadi Sobat Mistis bisa langsung melalui email kita di bawah ini atau langsung DM ke Instagram kita di @bandungtv38. Karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Nantikan episode Misteri Malam selanjutnya yang tak kalah menarik dan juga misterius. Serta kami menunggu pengalaman lain yang tak kalah mencengkamkan dari Sobat Mistis di rumah. Saya, Demi Zayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjawab.